Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan presentasikan mengenai proteksi radiasi spesifik di kedokteran nuklir. Baik, di sini saya akan mengambil referensi utama dari buku Physics in Medical Nuclear Medicine. Yang pertama adalah regulasi penggunaan radionuklida. Regulasi ini mencakup dari proses transportasi, penyimpanan, kemudian penyinaran hingga proses pembuangan sampah radioaktif. Di Amerika diatur di Nuclear Regulatory Commission, sedangkan di Indonesia diatur oleh Bapeten. Ini adalah tugas waktu S1 dulu. Kalau penanganan sumber regulasinya, kalau di Indonesia menggunakan Bapeten, utamanya di nomor 6 tahun 2020 tentang keselamatan radiasi dan penggunaan radioisotop untuk radiofarmaka. Kalau regulasi negara lain ada di NRC. Kemudian peraturan kepala Bapeten dan sebagainya. Ini untuk bentuk laporan fisiknya ada di pasal 17, pasal 17 dan pasal 4 huruf F. Kemudian ada beberapa laporan yang sama. Kemudian untuk jumlah pelaporan minimum, kalau di Bapeten ada 1 kali dalam setahun, kalau ini setidaknya 3 hari setelah suatu insiden terjadi, dan waktu penyimpanannya efektif selama 2 tahun hingga inaktif selama 3 tahun. Next, sebelum lebih lanjut, setidaknya area dalam fasilitas kedokteran nuklir dibatasi menjadi 2 area. Ada area terlarang atau restricted area. Ini area yang hanya dapat diakses oleh petugas berizin khusus, dan area ini berpotensi memiliki paparan radiasi yang besar, hingga setiap petugas yang bekerja pada area tersebut harus selalu terkontrol dengan menggunakan dosimeter individu atau personal dosimeter. Dan batasan-batasan area ini harus diberi tanda yang jelas dengan simbol-simbol peringatan radiasi yang dapat dimengerti oleh setiap orang. Kemudian area yang tidak terlarang ini area yang memiliki paparan yang lebih rendah. Contohnya adalah koridor, ruang publik, dan sebagainya. Ini beberapa konsentrasi radioaktivitas di udara pada area terlarang. Limitasi dosis setiap tahunnya, seperti dosis karbon 14, itu tidak boleh lebih dari 2 kali 10 pangkat minus 4 milikurie per mililiter, dan sebagainya. Next, kemudian limitasi dosis. Yang pertama bagi pekerja, limitasi dosis individu secara umum direkomendasikan dalam dokumen ICRP dan NCRP. Tidak lebih dari 50 milisievert per tahun. Pada dosis kedalaman 1 cm, tidak lebih dari 500 milisievert per tahun. Dosis kulit tidak lebih dari 500 milisievert per tahun. Dan anak di bawah 18 tahun tidak lebih dari 10% dari dosis dewasa, yaitu 50 milisievert per tahun. Dan dosis pada embrio serta fetus, yaitu janin yang belum lahir, itu tidak lebih dari 5 milisievert. Nah, limitasi dosis ini hanya dihitung akibat paparan radiasi di tempat kerja, di tempat occupation area, bukan radiasi dari alami, seperti radon dari tanah ataupun radiasi dari luar angkasa. Pada masyarakat umum, limitasi dosis individu tidak lebih dari 1 milisievert per tahun, dan paparan pada daerah tidak terlarang tidak lebih dari 0,5 sifat per jam. Ini ada beberapa perubahan dari NCRP 1993 dan ICRP 2007. NCRP lebih jelas lebih ke nasional, kemudian ICRP lebih ke internasional, International Commission of Radiological Protection. Nah, next, kemudian untuk konsentrasi lingkungan radioaktif pada pembuangan limbah, ini ada beberapa batasannya, seperti di udara dan juga di air. Ini dengan asumsi bahwa masyarakat umum menghirup dan menelan secara terus-menerus selama jangka waktu selama 1 tahun, dan mengasumsikan bahwa rata-rata orang menghirup 2 kali 105 ml udara per menit memiliki asupan air tahunan sebesar 73 105 liter. Kemudian, next, ini ada beberapa ya, kayak bedanya ini beda di ordo aja. Kayak ini adalah ordonya 10 pangkat minus 7, sedangkan di air 10 pangkat minus 4, dan sebagainya. Next, konsep yang digunakan di semua fasilitas yang berhubungan dengan radiasi itu adalah konsep ALARA atau As Low as Rationally Achievable.
yang mana walaupun dosis radiasi berada di bawah limitasi dosis, bukan berarti bebas dari resiko. Tentu teknik apapun, cara apapun yang dapat menurunkan dosis radiasi akan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Prinsip ALARA diterapkan di semua penanganan sumber radiasi, seperti teknik penyimpanan, perlindungan, sampai ke tata letak hingga ke proses pembuangan sampah limbah radioaktif. Nah, untuk mereduksi paparan radiasi ini, ada dua proses proteksi setidaknya. Ada proteksi terhadap radiasi luar, eksternal, atau radiasi dalam sumber yang internal. Pada radiasi eksternal, jenis sumbernya setidaknya ada ada beberapa jenis sumber. Yang pasti sumbernya berasal dari dosis dari luar tubuh. Contohnya seperti radionuklida yang memancarkan sinar gamma, sinar X pada pasien, jarum suntik, vial, tempat pembuangan limbah, dan sebagainya. Dan beberapa partikel besar seperti partikel beta umumnya hanya mengandalkan dosis radiasi sampai ke lapisan terluar atau superficial kulit. Kemudian kerma udara. Kerma udara disebabkan oleh pancaran radiasi sinar gamma dan sinar X yang dapat diperkirakan dalam konstanta laju kerma. Setiap radionuklida memiliki konstanta kerma rate yang berbeda-beda. Kerma udara yang disebabkan oleh sinar ini didefinisikan sebagai kerma udara yang disebabkan oleh emisi sinar gamma atau sinar X dalam miligray per jam pada jarak 1 meter dari sumber radioaktif yang berenergi 1 gigabecquerel tanpa adanya perlindungan, tanpa adanya shield. Nilainya ini yang paling kecil ada di TI-201, yang paling besar ada di Cobalt 60. Oh, ini banyak digunakan bahkan untuk proses radioterapi karena memang prosesa radiotermanya yang tinggi. Kemudian ada tiga rules yang digunakan dalam proteksi radiasi sumber eksternal, yaitu time, distance, and shielding. Decrease the time of exposure, mengurangi waktu paparan. Increase the distance of the source from the source, atau tingkatkan jarak dari sumber, serta use shielding when practical and effective. Menggunakan pelindung, menggunakan shielding bila itu praktis dan efektif. Untuk mengurangi waktu paparan bisa dilakukan dengan bekerja secepat mungkin, menghabiskan waktu sesedikit mungkin, tidak menggunakan waktu untuk berkunjung berdiskusi pada kawasan yang memiliki tingkat radiasi tinggi, serta terus memonitor laboratorium. Kemudian untuk jarak, ini dapat untuk meningkatkan jarak bisa dilakukan dengan menggunakan penjepit untuk memegang botol radioaktif. Kemudian area diagnostik pasien itu harus diatur agar teknisi dapat mengoperasikan alat dengan jarak yang baik, at least 2 meter dari pasien. Kemudian area penyimpanan tidak boleh digunakan sebagai ruang tunggu radioaktif, dan area penyimpanan generator sampah radioaktif dan super tingkat harus jauh dari area laboratorium yang biasa digunakan. Seperti itu. Kemudian untuk penggunaan pelindung, ini jelas pelindung-pelindung yang ada di dinding. Kemudian penggunaan leg picks untuk menyimpang vial dan generator jarum suntik. Kemudian menggunakan kaca timbal, drawing station yang berlapis timbal ini untuk melindungi paparan sinar gamma dan sinar X berenergi rendah dari radioaktif ke wajah. Kemudian kalibrator dosis harus ditempatkan di tempat yang terlindung hingga menghindari paparan yang tidak perlu selama pengukuran aktivitas radiofarmasi. Ini beberapa nilai HPL dan TPL pada beberapa radionuklida. Seperti contohnya yodium 131, nilai photon energinya 364 kilo elektron volt dengan nilai HPL 6,3 cm dan TPL-nya 7,7. Next, selanjutnya adalah sumber internal. Sumber internal ini bukan berarti sumber yang tiba-tiba berada dalam tubuh, tapi setiap personel atau setiap personel kedokteran nuklir bisa jadi harus berhadapan dengan sumber radioaktif terbuka. Maka ada kemungkinan bahwa sedikit atau beberapa bahan radioaktif ini masuk ke dalam tubuh, seperti lewat hidung, lewat mata, lewat mulut, lewat tangan, dan sebagainya. Nah, keringat, kotoran pasien, linen, dan sebagainya ini dapat melepas, bahkan sampai
proses diagnosis gas radioaktif yang dilepaskan selama tes fungsi paru-paru pada pasien. Ini tentunya akan memberikan dosis radiasi pada petugas. Nah, bahan radioaktif yang tidak sengaja tertelan ini sudah disebut sebagai sumber yang tidak terkendali. Karena begitu masuk dalam tubuh, maka sedikit sekali cara untuk mengurangi dosisnya. Aturan utamanya dengan lagi-lagi dengan menerapkan proses ALARA ini dengan sangat baik. Tentunya dengan menggunakan dengan proses bekerja di laboratorium yang baik dan efektif untuk mengembangkan kebiasaan kerja laboratorium yang baik. Kemudian, beberapa peraturan dasar untuk menghindari dosis radiasi seperti dilarang makan dan minum, gas lab tidak boleh dibawa keluar karena takutnya menempel radioaktif, bahan makanan tidak boleh disimpan di tempat yang sama seperti sumber radioaktif, seperti contohnya bahan makanan yang disimpan di lemari es di dalam laboratorium, pipet tidak boleh dilakukan melalui mulut, personil harus mencuci tangan selama bekerja, pekerjaan gas radioaktif yang mudah menguap harus dilakukan di lemari asam, area bekerja harus tetap rapi dan steril, kontaminasi tidak perlu pada saklar harus dihindari, wadah yang berjangkauan tidak boleh digunakan, serta ada beberapa tambahan dalam mendesain laboratorium, seperti contohnya tempat penyimpanan sumber radioaktif harus jauh dari ruangan-ruangan yang memiliki aktivitas tinggi. Jangan sampai sumber radioaktif ini ditempatkan misalnya di seberang atau di sebelah ruang tunggu publik. Tentunya itu akan memberikan dampak dosis radiasi rendah yang terpancarkan ke ruang publik. Kemudian permukaan meja, lantai harus dibuat dengan halus dan tidak menyerap air. Meja kerja harus kokoh, wastafel harus tersedia dan sebaiknya dapat dioperasikan dengan kaki atau lengan atau siku maksudnya. Kemudian ini harus memisahkan antara peralatan yang digunakan untuk radioaktif dan peralatan yang digunakan untuk bahan non radioaktif. Kemudian bagaimana ketika terjadi tumpahan radioaktif? Yang pertama dilakukan adalah komunikasi. Individu yang melihat adanya tumpahan harus memberitahu ke seluruh personil di ruangan tersebut agar mereka menghindari yang namanya kontaminasi. Orang-orang yang berada di luar area harus diperingatkan agar mereka tidak masuk dan mendapatkan kontaminasi dari tumpahan. Kemudian, petugas radiasi harus diberitahu mulai hingga dapat mulai mengawasi tindakan lebih lanjut sesegera mungkin. Setelah komunikasi dilakukan, selanjutnya adalah proses pengumpulan atau the count time. Personel laboratorium harus berusaha menahan tumpahan dan menjaga percebaran, kemudian labu yang terbalik tumpah harus ditegakkan, bantalan penyerap harus dibuang di atas tumpahan cairan, pintu harus ditutup agar tidak adanya keluar kerma udara, area tumpahan harus ditutup, pemantauan personel terhadap kontaminasi harus segera mungkin, hingga orang yang terkontaminasi dan tidak terkontaminasi harus dipisahkan. Kemudian individu yang tidak terkontaminasi harus pergi meninggalkan ruangan dan masih yang terkontaminasi harus berada di ruangan tersebut. Pemantauan kontaminasi harus dilakukan menggunakan instrumen peralatan radiasi yang sesuai. Dosimeter yang digunakan harus sesuai dengan radioaktifnya yang terlibat. Selanjutnya adalah prosedur dekontaminasi. Yang paling utama adalah proses dekontaminasi pada personel terlebih dahulu, baru pada ruangan kerja. Personel harus menggunakan Personel yang melakukan dekontaminasi harus menggunakan pakaian pelindung. Kulit yang terkontaminasi harus dibilas dengan air. Perhatian khusus diberikan pada luka terbuka dan kontaminasi di daerah mata, hidung, dan mulut. Kemudian pakaian terkontaminasi harus dilepas dan area kontaminasi personel harus ditangani dan mandi pancuran mungkin diperlukan untuk menghilangkan kontaminasi yang tersebar lebih luas. Kemudian, bagaimana proteksi radiasi dalam pembuangan limbah radioaktif? Yang pertama ada diencerkan dan disebar ke lingkungan. Misalnya gas radioaktif dalam sistem ventilasi atau limbah cairan ke bak pembuangan, tapi syaratnya harus tidak melebihi nilai yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Namun sesuai konsep LARA, jika ada teknik yang lebih memungkinkan, maka ini tidak boleh digunakan. Kemudian simpan dan dibusukkan untuk bahan-bahan dengan radiatif dengan waktu paruh pendek.
yang mana radioaktif itu memungkinkan untuk disimpan hingga 10 periode waktu perluruhan telah berlalu. Yang mana kalau begitu secara hitungan nilai aktivitasnya sudah sampai ke 0,1%. Dan dibagi radioaktif dengan waktu paruh di bawah 3 hari dan radioaktif di waktu paruh lebih dari 3 hari. Dan untuk radioaktif yang waktu paruhnya lebih dari 1 bulan, tentunya ini tidak praktis karena menunggu 10 periode peluruhan, berarti 10 bulan, maka yang paling sering digunakan adalah dikonsentrasikan dan dikubur. Kemudian, bagaimana melakukan pengawasan radiasi? Yang pertama menggunakan surveimeter. Ini untuk memantau tingkat radiasi di dalam atau di dekat laboratorium di mana terdapat bahan radioaktif atau sumber radiasi lainnya. Menggunakan dosimetrian chamber ataupun tabung Geiger-Müller. Kemudian, setiap ruang laboratorium yang memiliki sumber radioaktif atau memiliki aktivitas radioaktivitas yang tinggi atau yang intensif, maka harus ada laboratorium monitor yang lokasinya tetap sebagai unit portable yang dioperasikan secara terus-menerus. Jadi ada dosimeter yang menempel di dinding. Jadi ketika ada aktivitas yang tiba-tiba tinggi, maka seluruh petugas bisa tahu. Kemudian setiap petugas harus dilengkapi oleh dosimeter personal dan ada wipe testing, yaitu mendeteksi jumlah kecil kontaminasi radioaktif pada permukaan meja, di bagian luar paket kiriman, dan sebagainya, untuk mendeteksi sejumlah radiasi kebocoran radioaktif dari sumber radioaktif yang tersegel. Itu saja yang saya sampaikan mengenai proteksi radiasi di bidang kedokteran nuklir. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.